Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Kampung Taqwa dan rahimakumullah, Kampung Asbak dan Kampung Gunung Wetan, dan teman-teman kaum muslimin muslimat dimanapun berada, baik jin dan manusia ya. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Qasas. Kita sudah sampaikan kemarin bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ada orang-orang yang mengingatkan Qarun ya, agar mencari kehidupan di akhirat sebagai tujuan utama ya, namun tidak melupakan bagian di dunia, dan mengingatkan Qarun dan orang-orang semisalnya agar berlaku baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirinya dan tidak perlu membuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-78 surat Al-Qasas. Ayat yang ke-78 surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmin awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dunubihimul mujrimun. Berkata Qarun, sesungguhnya apa yang telah aku dapatkan di sisiku adalah dari ilmuku sendiri. Apakah dia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah sudah membinasakan sebelumnya ya, dalam waktu yang lama kaum-kaum yang terdahulu yang mempunyai kekuatan lebih besar dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu dipertanyakan dosa-dosa mereka orang-orang yang berbuat dosa. Nah, ini jawaban Qarun terhadap orang yang menyeru kebaikan kepada dirinya. Apa yang dia bilang? Ya. Semua harta ini saya kumpulkan tuh karena ilmu saya, karena pengetahuan saya. Ya. Ngapain diurusin gitu? Saya mau pakai apa terserah saya. Ya. Ngapain diurusin bagaimana saya menahan harta saya? Saya simpen atau saya kasih kepada siapa buat berfoya-foya atau apa, urusan saya, kan saya yang mengusahakan karena ilmu saya. Ya, ini omongannya Qarun. Jadi harta yang luar biasa tersebut yang kemarin saya sampaikan, yang kita sampaikan bahwa kuncinya aja dipikul oleh orang-orang yang kuat, berarti ribuan dia punya gudang harta. Itu gampang aja dia, itu kan urusan saya. Dia lupa bahwa itu kenikmatan dari Allah, bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Ya. Ini perilaku seperti ini sama aja ada terus sampai sekarang pun ada ya.
Mas, Anda zakat dong mas, kan Anda udah cukup nih di samping ini. Nggak usah dipikirin, ngapain sih, kan saya sendiri yang ini. Saya nggak minta sama ustadz, saya nggak minta sama orang-orang, saya nggak minta juga sama Anda. Kenapa Anda ngurusin harta saya? Ini duit saya, uang saya, ilmu saya, urusan saya yang tahu. Ya. Ngapain Anda ngurusin? Ini mohon maaf ya, saya agak menggebu-gebu dikit nih, soalnya banyak orang yang berpikiran begini, bahwa dia mendapat harta itu dengan ilmu dia, dengan cara dia. Contohlah misalnya dia berdagang, dengan cara hebat saya berdagang. Contohlah dia dengan cara pegawai ya, misalnya saya bekerja profesional, wajar dong kalau saya menikmati harta berpoya-poya. Bukan, jangan salah, Islam membolehkan mencari harta dengan cara-caranya, dan Islam membolehkan menikmati harta dengan cara-caranya juga. Ya. Mencari harta ada cara-cara tertentu, manhaj lah sebutannya ya. Kalau bahasa kita metode-metode mencari harta, cara-cara mencari harta itu diarahkan dalam Islam yang benar, jangan sembarangan. Bisa saja korun dan orang-orang setipenya ini mencari harta dengan cara yang nggak benar. Ya, kayak kemarin riba lah, menggencet orang lah, menginjak temannya, menggunting dalam lipatan, ya misalnya. Ya. Ibarat serigala berbulu domba, musang berbulu ayam. Gimana caranya dia kutak-atik supaya dia numpuk harta ke rumah? Bukannya mengesampingkan cara-cara mencari harta, bukan, cuma mengatur. Ya. Itu Islam. Ada aturannya sehingga saling ridho antara dua orang yang melakukan transaksi, ya, melakukan hubungan bisnis, hubungan usaha, itu saling ridho. Ya. Tidak ada cara-cara instan sehingga orang jadi numpuk harta dengan cara-cara tertentu. Harus ada proses. Dan biasanya orang-orang seperti korun ini nggak ada urusan mengenai proses, yang penting dapat duit. Ya. Makanya dia ngomong, ini urusan saya punya ilmunya. Nanti orang sombong ya. Ya. Gara-gara ilmu saya, gara-gara kemampuan yang saya miliki, saya bisa dapat harta. Ngapain Anda ngurus-ngurusin harta saya? Jadi korun ini melecehkan tuh orang-orang yang mengingatkan dia. Termasuk dia melupakan nikmat Allah, bahwa sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada dia itu nikmat Allah, harus dipergunakan dengan baik. Ya, dia lupa. Wih hebat, tanahnya banyak, rumahnya banyak, ya, ada kendaraan, ada ini. Gimana caranya tuh nyari yang kayak gitu? Ya saya kan udah ahli. Dari dulu saya urusan bisnis ini saya bangun dari bawah. Memang urusan saya. Memang saya lah ahlinya di situ. Ya. Mau tani kayak, mau ternak kayak, mau dagang, mau banyak ya, macam-macam. Ngapain Anda ngurusin harta saya? Ya, itu jawaban dari korun. Ya. Ini orang yang mempergunakan ilmu dengan tidak benar. Ya. Mestinya al ilmu nurun, sebagai cahaya. Ilmu itu cahaya, tapi ini kegelapan gitu. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak cara dia mencari hartanya dengan cara apapun, lalu menumpuk hartanya, banyak hartanya, semakin rusak dia. Makanya harta itu fitnah tuh, jangan salah. Ya. Inna amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta dan anak, termasuk anak buah, termasuk orang yang bekerja dengan dia, itu fitnah. Itu ujian. Bisa saja dia akan menghancurkan Anda itu. Gitu.
Ini kisah Qarun dan Fir'aun itu dua sisi yang selalu berhubungan. Pengen kekuasaan dan pengen harta. Selalu berhubungan. Dan itu manis, ya. Namanya kekuasaan tuh manis, kekuasaan apapun. Begitupun harta apapun manis seperti lalat ngubung ke bekas-bekas kue. Ya. Lalat tuh gimana caranya supaya nyampe ke kue, ya, ke makanan. Manis tuh. Makanya berat untuk dilepaskan itu harta itu. Ya. Begitu juga kekuasaan anak buah. Anak buah kan juga kekuasaan. Anak buah, orang yang dia pimpin, itu kekuasaan itu. Jadi Fir'aun dan Qarun ini sama-sama mewakili sifat-sifat manusia yang maruk dengan kekuasaan dan maruk dengan harta. Dokoh itu bahasa kita mah, serakah. Ya. Kalau perlu apapun cara-cara dipakai untuk meningkatkan kekuasaan dia dan meningkatkan harta dia. Ya, dia lupa itu atau pura-pura lupa. Di sini sih udah biasa sih. Ini Parpan ngomong masalah gadai misalnya, udah biasa Parpan di sini. Di sini udah biasa gadai, terus saya dapat dong harta, saya dapat dong tanahnya dari situ. Kan saya ngasih ke dia. Iya, Anda ngasih pinjem, tapi Anda dapat ribanya. Anda dapat bunganya. Kan saya nggak nerima bunga, enggak. Iya, nggak nerima bunga, tapi Anda nerima harta tanahnya. Tanahnya Anda pakai kan? Lalu tanahnya dipakai itu berarti tambahan. Yang disebut riba itu tambahan. Bagaimana dia mau ngulangin harta Anda, pinjaman ke Anda itu? Kalau tanahnya masih dipakai oleh Anda. Anda itu tidak menolong. Anda itu menghisap darahnya. Saya agak sedikit ini. Karena kebiasaan. Dan gak cuma di sini. Di beberapa tempat begitu caranya. Kasih pinjaman. Ya, udah sampai berat itu orang, akhirnya yaudah deh, pakai aja tanah saya dah, yang penting lunas pinjaman saya. Ya, bayarlah berapa, udah dapat uangnya, dapat hartanya dengan cara yang begitu. Bisa saja itu dilakukan Qarun ya. Ibu Arman nyindir kita, bukan, ini cerita Qarun ini, karena dia berbuat kerusakan. Tapi kan kita merasa Parpan, ya alhamdulillah tuh kalau merasa segera taubat. Ya. Pak, itu udah lama banget Pak saya pakai kayak gitu. Yang ngomong ke orangnya kenapa sih? Minta maaf, minta ampun sama Allah. Saya punya sekian ribu meter Pak tanah di sini Pak. Itu dari itu Pak. Dari gadai yang gaya Bapak bilang itu. Gimana dong? Ya datang ke orang minta baik-baik, ya Allah. Wahai fulan bin fulan, mohon maaf saya nggak ngerti waktu itu nih gimana nih supaya kita saling ridho ya. Ya udah saya kembalikanlah uangnya, tanahnya dikembalikan. Oke, nggak apa-apa gitu. Daripada nanti di akhirat kita dituntut, mending di sini. Ya. Ini saya sampaikan karena model-model Qarun ini ada di pikiran-pikiran kita. Gimana caranya supaya harta numpuk ke kita? Jemaah Kampung Takwa Asten rahimakumullah dan teman-teman Kampung Aspa, kampung Gunung Letik Tengah ya. Nyampe gak ke tengah? Tonggo juga nyampe katanya, dengar-dengar. Mudah-mudahan walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita bertatap hati ya. Tidak bertatap muka, tapi bertatap hati insya Allah. Potongan ayat selanjutnya langsung disambar omongannya Qarun itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Belum nyampe selesai itu satu ayat itu langsung disambar oleh Allah. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Apakah Qarun tidak tahu bahwa Allah sudah membinasakan orang-orang dahulu sebelum mereka, sebelum Qarun yang lebih kuat ya, asyaddu minhu quwwah,
lebih punya kekuatan, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Oh, berarti banyak kasus korun sebelum korun. Ya. Kasus orang-orang yang mempunyai banyak harta tapi ditenggelamkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, dinyatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Langsung disambar itu oleh Allah Subhanahu wa taala omongannya Qarun, bahwa banyak orang-orang yang lebih kuat, lebih hebat. Mungkin kalau di sini digambarkan Qarun membawa kunci harta, ya. Orang-orang kuat membawa kuncinya. Mungkin bukan orang kuat kali. Kendaraan yang kuat misalnya, ya. Dipikul oleh onta-onta yang hebat, misalnya waktu zaman dulu onta kuda dan sebagainya berjaya. Bisa aja digambarkan begitu kan. Ini bayangan saya aja ya. Betapa luar biasanya orang-orang sebelumnya itu dibinasakan Allah juga gara-gara mendewa-dewakan ilmu, ya. Dia mendewa-dewakan ilmu. Kalau perlu diejek orang-orang yang berjalan lurus, diejek loh. Jemaah kaum taqwa dan rahimakumullah. Jadi ini bantahan dari Allah kepada Qarun bahwa Anda terlalu sombong. Orang-orang sebelum Anda itu kami benamkan juga, kami hancurkan juga. Orang-orang sebelum Anda itu lebih kuat, lebih hebat dalam mengumpulkan jamaah, dalam mengumpulkan hartanya, lebih banyak. Mungkin Qarun hanya beredar di Mesir, tapi ada juga orang-orang mungkin lebih banyak beredar di dunia-dunia lain, ya. Kayak sekarang lah, orang-orang kaya di Indonesia punya harta di mana-mana. Di Singapura dia punya apartemen, di Swiss dia punya simpanan uang dan sebagainya. Kalau perlu dia punya pulau sendiri, ya, khusus dia saja, karena bisa saja pulau itu dijual belikan, ya. Dan orang-orang seperti Qarun itu orang-orang yang bagi sebagian manusia itu sangat hebat, ya. Dan ini diingatkan oleh Allah, banyak yang sudah kami tenggelamkan, kami hancurkan, ya. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa orang yang berdosa ya. Nggak perlu ditanya karena dia nggak penting untuk jadi saksi, ya. Orang-orang yang memang harusnya dihapuskan supaya manusia berjalan dengan jalan yang normal, ya. Kuat dari sisi kekhalifahan, pengatur bumi. Bagaimana bumi mau diatur sama orang-orang seperti ini? Nggak bisa. Orang-orang yang maruk kekayaan nggak bisa ngatur bumi. Orang-orang yang maruk dengan kekuasaan nggak bisa ngatur bumi, nggak bisa, ya, bukan khalifah itu, ya. Tapi itu adalah cukong dunia, kacung dunia. Kacung apa ya bahasa ininya? Budak. Itu adalah budak dunia, ya. Budak dunia itu. Dia menghamba terhadap dunia. Dia merah matanya, hijau warnanya ketika dia melihat harta. Makasih. Satu menit. Gak usah pakai gula nanti ya. Nggak apa-apa kali ini. Atur dulu, ya, jadi kita itu hamba Allah, kawan, bukan hamba nafsu, bukan hamba harta. Banyak orang-orang seperti Qarun udah dihancurkan. Pak, sekarang kok masih banyak orang-orang kaya, Pak? Betul, orang kaya banyak, tapi lihat hatinya. Nikmat gak kehidupannya? Nikmat gak keluarganya? Ya, bisa saja kekayaan itu malah menghancurkan keluarganya, menghancurkan dirinya. Di dunia saja sudah dapat. Di dunia saja sudah dapat orang-orang yang
tidak bersyukur ini sudah dapat azab Allah. Apalagi di akhirat. Ya. Jemaah kampung takwa astagfirullah, ini satu ayat ini mengingatkan kita betul jangan terpesona dengan ilmu kita, jangan terpesona dengan harta yang kita ambil. Kita harus ingat ada cara-cara untuk mencari harta, ya, dan ada cara-cara untuk mempergunakan harta. Ada cara-cara juga, dua-duanya itu sama. Tidak gampang begitu saja mencari harta dan tidak gampang begitu juga mempergunakan harta. Islam mengakui hak-hak pribadi itu ada hak-hak yang boleh. Ya. Karena itu bagian dari harta milik pribadi diakui oleh Islam. Kalau di komunis kan enggak itu. Sama rata, sama rasa bagi komunis. Kalau perlu semua diratakan. Padahal manusia itu mengakui ada tingkatan-tingkatan dan itu boleh. Yang tidak boleh adalah merasa berbangga diri, ya, sehingga melupakan orang-orang di sekelilingnya. Itu yang boleh. Ya. Selanjutnya nih kita lihat tipe orang yang melihat Fir'aun, Qarun. Ayat selanjutnya jemaah kampung takwa astagfirullah dan teman-teman. Bagaimana masyarakat memandang orang seperti Qarun? Nah ini persis banget sama orang-orang kita lah ya. Sebagian dari kita begini nih, ya, sebagian ya. Tidak semua, tidak. Ayat yang ke-79 ya. Surat Al-Qasas. Teman-teman silakan dibuka Al-Quran. Fakharaja ala qaumi fi zinati qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Lalu keluarlah Qarun. Belibet memang ceritanya antara Firaun dengan Qarun ini ya. Keluarlah Qarun kepada kaumnya, kepada masyarakatnya dengan segala kemegahannya, zinati, perhiasan dan sebagainya. Lalu berkatalah orang-orang yang menginginkan dunia, kehidupan dunia, coba ya laitalana, coba saja kalau aku mendapatkan apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia mendapatkan karunia yang besar. Tak peduli Qarun itu sama orang-orang yang menyeru kepada dia. Dia tetap jalan keluar sambil berparade, berarak-arakan, berpawai, memakai seluruh kebesaran. Dia jalan di tengah-tengah masyarakat, menebarkan kesombongan, menebarkan hartanya. Kalau perlu diberikan hartanya dengan cara supaya memuji dia misalnya ya. Orang-orang yang menyampaikan kebaikan kepada dia dicuekin ya. Mungkin sudah bertahun-tahun disampaikan lewat telinga, masuk lewat telinganya, tetap keluar telinga kanan lagi, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Nggak ada yang masuk sebenarnya itu ya. Berjalan dengan kebesarannya, mungkin pakai kendaraannya. Kalau sekarang mungkin mobil dan sebagainya. Kalau dulu unta-unta yang bagus ya, kuda-kuda yang hebat ya. Dan orang-orang mungkin budak-budak ya dulu ya, membawa hartanya ya.
pawai gitu ya, rombongan korun, dari jauh juga udah mungkin ada kedembrengan suara musiknya dan sebagainya. Ini gambaran saya aja. Nah, ada orang-orang yang membelalakan mata, melotot itu. Kalau perlu bola matanya itu jatuh gitu, ngelihat kebesaran orang sehebat korun. Ya. Apa yang mereka katakan? Qala alladzina yuriduna al-hayata dunya. Berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Ini sebenarnya sindiran nih buat orang-orang Quraisy pada saat itu. Karena ada orang-orang yang mendukung apa? Mendukung harta, mendukung kekuasaan. Tidak mau dia menerima arahan-arahan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dan sindiran juga buat kita sekarang dan yang akan datang. Karena selalu ada orang-orang apa? Orang-orang yang ngiler, keluar air liurnya ketika melihat korun. Melihat orang yang punya harta. Karena ukuran dia kebahagiaan itu harta. Jangan salah ya, kebahagiaan itu diukur harta untuk orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia ini. Dengan keimanan yang tipis, biasanya begitu ukurannya harta. Ada uang abang sayang, nggak ada uang aku tendang. Naudzubillah, jangan begitu ya. Apalagi sama pasangan suami. Ya. Pak, ini gimana Pak? Kan udah terlanjur. Ya minta maaf lah. Biar bagaimana juga kan itu suami istri itu apa? Suami istri dunia, suami istri akhirat. Walaupun kok ceritanya suami istri, karena ini banyak masyarakat yang terpesona dengan harta. Lalu bisa jadi cara-cara untuk melegalkan perceraian, misalnya kan bisa jadi. Habis dia nggak ngasih nafkah. Kok nggak ngasih nafkah? Iya, nafkahnya cuma buat makan doang. Ya alhamdulillah tuh buat makan gitu. Saya kan nggak bisa dong. Saya kan pengen kayak ibu-ibu lain misalnya nih. Ya. Ibu-ibu lain postingannya itu jalan kemana-mana, piknik gitu. Kita mau buru-buru jalan. Saya malas udah sama suami kayak gitu. Oh naudzubillah. Kembali lagi bahwa ada orang-orang yang menyukai harta, menyukai kehidupan dunia, ya, dan mereka mengatakan begini, wahai, kalau saja aku mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh korun, wahai, coba saya kaya kayak korun. Coba kalau saya punya duit kayak dia. Coba kalau saya punya kendaraan kayak dia, punya rumah kayak dia, pasti nyaman kehidupan saya nih, nggak kebelangsak kayak gini. Membelalak matanya, netes air liurnya ketika melihat orang kaya lewat. Itu ciri-ciri orang yang mengharap dunia. Dan itu ada di kita. Ya. Ada di sekitar kita. Kita juga kali Pak ya, bisa jadi itu. Bisa jadi kita juga seperti itu. Ya. Makanya sekarang ini perlu diingat oleh kita. Ini sebentar lagi bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Itu perlu menghitung bagi orang kaya, orang benghar, itu perlu menghitung kekayaannya, kemudian cari nih udah sampai nisab atau tidak hartanya untuk dizakatkan. Yang kedua, orang-orang yang benghar ini perlu mengecek harta ini didapat dari mana. Jangan-jangan itu harta haram yang dipakai buat masuk ke dalam daging anak dan istri saya. Jangan-jangan itu harta yang haram. Saya harus lepaskan harta itu, kalau perlu kembalikan ke pemiliknya sebelumnya. Kalau ke pemiliknya sebelumnya sudah nggak jelas di mana, ya udah kita infakkan, kita wakafkan gitu. Bagi orang benghar, bagi orang yang mungkin
belum punya banyak harta, kita harus membersihkan diri bahwa harta itu bukan ukuran kita. Ukuran kita adalah keridhaan Allah. Boleh memiliki harta, tapi harta yang diridhoi Allah. Boleh mempergunakan harta, tapi mempergunakan harta dengan cara-caranya Allah. Ya. Jadi kembali lagi ada masyarakat yang ngiler dengan Qarun, ya. Innahu lazu hazin azim, sesungguhnya dia memiliki karunia yang besar. Wah, ini dia. Netes air liur. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang menetes air liur kita ketika datang orang kaya. Tapi kita ingat pada Allah bahwa harta itu akan dipertanggungjawabkan dua hal. Dari mana dia nyarinya dan bagaimana dia mempergunakannya. Ya. Makanya ada yang mengatakan orang kaya masuk surga itu lebih lambat dibanding orang miskin. Kenapa lebih lambat? Iya, dicek dulu satu-satu. Ya. Makanya belajar ilmu matematika itu begitu tuh. Supaya kita bisa ngecek satu-satu itu berapa uang yang datang ke kita dan dari mana uang itu. Ya, makanya penting belajar matematika itu. Kalau perlu belajar akuntansi itu. Pak Arfan gimana belajar akuntansi? Saya kan udah tua, ya minta lah gimana caranya. Ada Google lah, ada YouTube lah, ada orang yang membantu kita lah. Dicek satu-satu tuh. Oke, petak tanah yang ini berapa hasilnya? Segini. Kira-kira nyampe gak nih kalau digabung semuanya nisabnya ya, ukuran untuk harus dizakatkan, kira-kira nyampe gak? Dicek satu-satu, biayanya segini, dicek, ditulis, dibayar zakatnya. Ustaz. Ya. Itu dicek satu-satu itu. Makanya penting tuh belajar matematika itu. Ya. Buat apa? Supaya kita tidak terpesona harta ini milik dia semua gitu kan. Padahal ada 2,5% kalau ukuran zakat misalnya. Zakat mal ada 2,5% punya orang lain. Kita makan juga itu. Ya. Makanya ini udah mau Ramadan nih, tapi jangan nunggu Ramadan ya. Untuk mengecek harta kita jangan nunggu Ramadan. Jangan-jangan kita udah lewat nisab lalu kita lupa. Kan saya udah infak tuh ke masjid sekian bantal semen misalnya. Itu belum tentu bedakan itu antara harta yang wajib dikeluarkan dengan sedekah sunnah. Karena ada kewajiban itu. Sehingga harta nggak beredar di kalangan orang-orang tertentu saja. Ini masalahnya ini ya. Jadi kembali lagi jemaah kampung takwa astan rahimakumullah, janganlah kita menjadi orang-orang yang meneteskan air liur, membelalakan mata di hadapan orang-orang seperti Qarun. Jangan, ukuran kebahagiaan itu kebahagiaan dunia akhirat. Itulah kebahagiaan yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, ditawarkan pada kaum Quraisy pada saat itu, yang sebagian besar pada saat itu tidak mau beriman kepada dia. Ya, ini suratnya surat Makkiyah ya, surat yang diturunkan sebelum hijrah, ya. Sebelum hijrah ke Madinah. Jadi pesona orang yang mempunyai harta begitu kuat. Ya, di kalangan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak mengenal Allah secara murni ya. Mudah-mudahan kita semua menurunkan standar kita, bahwa standar kita adalah bukan standar dunia, tapi menaikkan niat kita untuk kuat ke akhirat. Sementara dunia diturunkan, kuat ke akhirat, tapi jangan sampai walatan sana nasibaka minad dunia, di dunia jangan dilupakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.